Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen ketiga modul ke-11 ini, kita akan membahas mengenai gerakan tanah dan manusia. Manusia sering beranggapan bahwa tanah di bawah mereka adalah bagian padat dari permukaan bumi dan dapat menjadi pondasi yang kokoh di mana mereka dapat membangun kehidupan mereka. Pada kenyataannya, suatu daerah, apalagi daerah miring, baik material penyusunnya berupa batuan ataupun regolit, berada dalam kondisi yang tidak stabil karena secara gravitasi akan terus bergerak turun. Gambar ini memperlihatkan beberapa peristiwa longsoran yang terjadi akibat kesalahan manusia dalam memahami kondisi alam. Kedua gambar ini memperlihatkan bagaimana suatu lereng berpotensi mengalami longsoran. Lereng ini tersusun dari perlapisan batuan sedimen yang mempunyai suatu lapisan yang kaya akan lempung, yang umumnya menjadi bidang gelincir karena batas perlapisannya merupakan bidang lemah. Berdasarkan kondisi yang terlihat pada kedua gambar tersebut, terlihat bahwa potensi terjadinya longsoran akan terjadi apabila perlapisan batuan sedimen tersebut searah dengan kemiringan lereng. Gambar ini memperlihatkan perbandingan Kota Palu sebelum dan sesudah terjadinya bencana alam. Bencana alam yang terjadi di Palu selain berupa gempa bumi dan tsunami, juga terjadi bencana alam berupa pergerakan massa yang diawali oleh adanya proses liquefaction yang dipicu oleh terjadinya gempa bumi. Bencana ini berdampak sangat besar bagi manusia. Kebencanaan besar ini terjadi akibat kurang manusia dalam memahami kondisi alam, terutama pada saat perencanaan, pemanfaatan, dan tata guna lahan, yang pada kasus di Palu ini adalah tidak mempertimbangkan adanya massa lempung pada batuan yang dijadikan sebagai fondasi untuk perumahan. Agar peristiwa alam atau geologi tidak membawa dampak yang besar terhadap manusia, maka perlu dilakukan mitigasi bencana, termasuk mitigasi gerakan tanah dalam suatu perencanaan tata guna lahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, definisi mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pada slide ini diperlihatkan tahapan dari mitigasi gerakan tanah berupa investigasi kondisi geologi suatu daerah, mulai dari pengumpulan data sehingga menghasilkan peta topografi, peta geologi, peta kemiringan lereng, dan lain-lain, hingga menghasilkan suatu luaran berupa peta potensi bencana. Gambar di sebelah kiri adalah beberapa upaya pembangunan fisik yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana akibat jenis-jenis dari gerakan tanah. Upaya ini bisa dilakukan apabila sebelumnya kita sudah melakukan tahap investigasi sehingga kita memahami kondisi geologi dan potensi bencananya. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah diagram yang membantu kita memahami bahwa terdapat proses-proses geologi yang dapat mengubah kondisi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng, sehingga mengakibatkan suatu lereng yang asalnya stabil menjadi tidak stabil, sehingga berpotensi terjadi pergerakan tanah. Pemahaman mengenai diagram ini sangat berguna bagi kita, khususnya untuk mitigasi gerakan tanah
dan sangat bermanfaat dalam perencanaan tata guna lahan. Dengan berakhirnya segmen ini, maka berakhir pula pembahasan kita mengenai bencana geologi gerakan tanah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.